الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره أو بذكر حبيبه تتنزل الرحمات والبركات والإمدادات والصلاة والسلام على سيد السادات والقاعد القادة وعلى أهله وأصحابه أهل الفضائل والقرابات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويهدي قلبي وشدد لساني بجاه سيدنا وعلي. أما بعد، تفضيلي واحترامي فضالة الحبائب والأساتذة والمشايخ والجميع الحاضرين متعنا الله بطول حياتكم الشريفة. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan salawat serta salam marilah kita curahkan, kita junjung kepada suri tauladan kita, yang mana disebutkan oleh orang soleh, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat wal barakat. Jika di suatu perkumpulan, di suatu majlis disebutkan nama-nama orang soleh, maka akan bercucuran daripada rahmat dan berkahnya. Sedangkan beliau adalah sayyidul anbiya wa raisul awliya, sedangkan beliau adalah pemimpin para nabi dan pemimpin daripada ulama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Di suatu saat di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, dan di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdiam seraya mengatakan, sesungguhnya aku rindu kepada saudaraku. Lantas sahabat pun menanya, ya Rasulullah, apakah kami bukan daripada saudaramu? Rasulullah pun menjawab, la bal antum ashabi, tidak, karena sesungguhnya kalian adalah sahabatku. Lantas sahabat pun menanya, ya Rasulullah, siapakah saudaramu? Saudaraku adalah yang mana mereka hidup tidak dari zamanku, akan tetapi jikalau mereka melihatku atau melihatku dalam mimpi, maka mereka akan cinta kepadaku daripada harta dan keluarganya. Lantas para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling menakjubkan imannya? Apakah para malaikat? Rasulullah pun menjawab, bagaimana malaikat tidak beriman sedangkan mereka menyaksikan apa yang kita saksikan? Lantas sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah para anbiya? Ya Rasulullah, apakah para nabi? Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami? Bagaimana kalian tidak beriman sedangkan kalian setiap hari, setiap saat bertemu denganku dan hadis diturunkan kepada kalian? Lantas ya Rasulullah, siapakah orang yang beriman paling menakjubkan imannya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, yang mana orang tersebut tidak pernah melihatku, tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihat mukjizatku, tidak pernah bertatapan langsung denganku, akan tetapi jikalau disebutkan namaku, akan tetapi mereka beriman kepadaku dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adakah yang lebih berhak kita rindui, kita masuki ke dalam hati kita selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidil Habib Taufik mengatakan, siapa orang yang ketika disebutkan sirah Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi Muhammad, hatinya merasa senang, fahiya min alamatis sa'adah, maka dia itulah tanda-tanda daripada orang beruntung dan kelak akan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebaliknya, siapa orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad, hatinya menganggap semua itu hal yang biasa, maka kelak itu fahiya min alaqati syaqwa, maka itu adalah termasuk daripada buruknya atau suul khotimah dan kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam, wa na'udzubillahi min dzalik. Undur maqal wala tandur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Hadza minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.